Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu pokok ajaran agama Islam, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ini adalah bagian dari rukun iman yang harus kita yakini dan terima dengan hati kita. Nah, sekarang coba perhatikan pertanyaan Bapak. Siapa yang tahu apa itu iman? Ada yang tahu? Nah, iman itu berarti percaya. Jadi, ketika kita berbicara tentang iman kepada Rasul, itu berarti kita percaya dan meyakini bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Rasul-rasul ini membawa pesan-pesan yang sangat penting, yaitu bagaimana kita harus hidup di dunia ini agar kita bisa bahagia dan selamat di akhirat nanti. Iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah bagian dari iman kita sebagai umat Islam. Kita harus yakin bahwa ada banyak Rasul yang Allah utus ke dunia ini untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk hidup. Mereka adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk menyampaikan wahyunya. Tentu saja, kita percaya bukan hanya karena mereka adalah utusan Allah, tetapi juga karena mereka adalah orang-orang yang sangat mulia dan memiliki sifat-sifat yang sangat baik. Lalu, kenapa sih Allah mengutus Rasul-Rasul ini? Apa sih tujuan mereka datang ke dunia ini? Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang hal itu, tetapi sebelum itu, mari kita pelajari terlebih dahulu sifat-sifat Rasul. Para Rasul bukan hanya sekedar manusia biasa. Mereka memiliki sifat-sifat yang luar biasa dan menjadi contoh bagi kita semua. Setiap Rasul memiliki 4 sifat utama yang sangat mulia. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sidik. Sifat pertama yang dimiliki oleh setiap Rasul adalah sidik. Rasul selalu berkata yang benar dan tidak pernah berbohong. Mereka selalu berbicara dengan jujur. Mereka tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang tidak benar atau menyesatkan umat. Karena itu, umat manusia bisa mempercayai mereka sepenuhnya. Rasul selalu berkata sesuai dengan wahyu yang diterima dari Allah, dan mereka tidak akan pernah menambah atau mengurangi sedikit pun. Nah, dilanjut, sifat Rasul yang kedua yaitu amanah. Sifat kedua adalah amanah, yang artinya Rasul sangat bisa dipercaya. Apapun yang diberikan kepada mereka, baik itu wahyu atau tugas dari Allah, mereka akan menjaga dan menjalankannya dengan baik. Mereka tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Bayangkan saja, kalau kita diberi amanah untuk membawa sebuah barang yang sangat berharga. Rasul-Rasul Allah menjaga amanah mereka dengan sangat hati-hati. Bahkan lebih hati-hati daripada kita menjaga barang yang paling berharga sekalipun. Sifat ketiga adalah tabligh, yang berarti Rasul menyampaikan wahyu Allah dengan jelas dan tanpa ada perubahan. Rasul selalu menyampaikan wahyu kepada umat dengan cara yang mudah dimengerti, tanpa menyembunyikan sedikit pun kebenaran yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melakukan tugas ini dengan sangat tulus, meskipun kadang-kadang mereka dihadapkan pada rintangan dan kesulitan. Tetapi mereka tetap sabar dan terus menyampaikan wahyu demi kebaikan umat manusia. Sifat terakhir adalah patonah, yaitu cerdas atau bijaksana. Rasul-Rasul Allah sangat pintar dalam memahami wahyu dan mampu memberikan penjelasan yang sangat baik kepada umat. Mereka tahu bagaimana cara menjelaskan wahyu dengan cara yang paling mudah dimengerti. Selain itu, mereka juga bijaksana dalam menghadapi masalah
dan selalu memberikan solusi yang terbaik untuk umat mereka. Nah, jadi dengan 4 sifat utama ini, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan patonah, para rasul menjadi teladan yang sangat baik bagi kita. Mereka menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita berperilaku, berbicara, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada tujuan diutusnya Rasul. Lalu anak-anak, apa tujuan Allah mengutus Rasulnya ke dunia? Mengapa Allah memiliki mereka untuk menyampaikan wahyu? Ada banyak tujuan penting di balik pengutusan para Rasul ini. Mari kita bahas tujuan-tujuannya satu persatu. Yang pertama, untuk memberikan petunjuk hidup yang benar. Tujuan utama diutusnya Rasul adalah untuk memberikan petunjuk hidup yang benar kepada umat manusia. Allah mengutus Rasul untuk mengajarkan kita bagaimana cara hidup yang benar, bagaimana cara beribadah yang benar, dan bagaimana cara menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Rasul tidak hanya memberikan wahyu tentang bagaimana beribadah, tetapi juga bagaimana cara bersikap dengan orang lain, menjaga kebersihan, menghormati orang tua, dan berbuat baik kepada sesama. Tujuan yang kedua, untuk memperbaiki akhlak manusia. Pada zaman dahulu, banyak orang-orang yang melakukan perbuatan yang buruk dan jauh dari ajaran agama. Mereka sering berbohong, mencuri, berperang, dan bahkan menyembah berhala. Rasul-Rasul Allah diutus memperbaiki akhlak manusia. Mereka mengajarkan kita untuk berbuat baik, jujur, sabar, dan saling menghormati. Rasul juga mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kasih sayang kepada sesama, terutama kepada orang tua, saudara, dan teman-teman kita. Yang ketiga, untuk menyampaikan peringatan dan kabar gembira. Rasul juga diutus untuk memberikan peringatan kepada umat manusia agar mereka tidak tersesat. Mereka mengingatkan umat untuk kembali kepada jalan yang benar dan menjauhi perbuatan dosa. Nah, selain itu, Rasul juga membawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bahkan, mereka akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah, yaitu surga. Jadi, Rasul memberi semangat kepada orang yang beriman untuk terus berbuat baik. Namun sebaliknya, ketika orang-orang tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diperingatkan oleh Rasul kita, maka mereka tentunya akan dimasukkan atau mendapatkan balasan dari Allah, yaitu berupa neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Yang selanjutnya, untuk menjadi teladan yang baik. Rasul-Rasul Allah tidak hanya datang untuk menyampaikan wahyu, tetapi mereka juga menjadi teladan hidup yang baik. Mereka menunjukkan dengan perbuatan dan akhlak mereka bagaimana cara hidup yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Rasul memberi contoh bagaimana cara berbicara yang baik, bersikap yang baik, dan berbuat yang baik. Mereka mengajarkan kita untuk selalu memaafkan, sabar dalam menghadapi ujian, dan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Iman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana kita bisa mengamalkan iman kepada Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, pertama, kita bisa mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasul, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apapun yang Rasul ajarkan, baik melalui perkataan atau perbuatan, adalah petunjuk yang harus kita ikuti. Kita harus berusaha mencontoh sifat-sifat Rasul yang mulia seperti sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Kita juga harus berusaha menjadi pribadi yang baik, jujur, dan adil seperti Rasul.
Dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah, kita diajak untuk selalu mengikuti kebenaran dan menjadi umat yang baik, yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, setelah menyimak uraian tadi, mari kita merenungkan diri atau mencontohkan diri dalam kisah inspirasi berikut ini. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Jadi, ya bu, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang jujur itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah, buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om.